sahlan. Selamat datang di Aula Masjid Baitur Rahman dalam acara silaturahmi warga besar Perwanian Nurul Faidah di Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Semoga acara ini membawa berkah bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berikut susunan acara silaturahmi dan halal bihalal pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan kalam ilahi. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Nurul Faidah. 4. Sambutan-sambutan. 5. Hikmah halal bihalal. 6. Penampilan-penampilan. 7. Penutup dan doa. 8. Ramah tamu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, marilah sama-sama kita membuka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi kelancaran dan keberkahan acara pada pagi hari ini, sejenak kita mendengarkan lantunan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Muhammad Aska Habibi dengan sari tilawah oleh Igita Najma Abdelia. Kepada Aska dan Igit kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukanlah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu.
Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya air kafur. Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkan dengan sebaik-baiknya. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari nanti azabnya merata di mana-mana, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam dan penuh kesulitan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembacaan Al-Quran tadi kita selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu
khairu tahiyatin fil alamin tahiyatan islamiyatan wa khairu tahiyatin fil islami assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang pada Bapak Kode ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala fi ayatin ukhra, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Shadaqallahul 'adzim. Yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Perwanida Pusat Ibu Hajah Malik Fajar, yang saya hormati pengawas dan juga pembina Yayasan Perwanida Pusat Bapak Kuning, yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Perwanida Pusat Bapak Haji Hamdi Pamuji SHMM, beserta jajarannya. Ada Bapak Sekretaris Yayasan Bapak Andian Syah, ada Pak Saifuddin, ada Pak Mahadi, ada Bapak Hadi, ada Bapak Sahid. Hati-hati biar nggak ketinggalan Pak. Nyebutin satu-satu. Ada juga para istri dari ketua dan pengurus Yayasan Perwanida Pusat yang nggak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat kami. Dan juga yang saya hormati Kepala RA Perwanida Nurul Fajar, dan juga kepada Bapak Ibu Dewan Guru dari SD dan RA Perwanida Nurul Fajar. Di awal akan saya sapa salam terlebih dahulu. Ini apa ya? Ritual ritual kita biasanya. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, ritual yang kedua, kalau saya bilang Nurul Fajar, sesuai dengan doa kita, jaya 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 3 kali. Nurul Fajar, jaya jaya jaya. Lebih semangat lagi, Nurul Fajar, jaya jaya jaya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita bersama. Satu kesyukuran yang patut kita rayakan pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka acara silaturahim atau halal bihalal keluarga besar Yayasan Perwanida Pusat yang diselenggarakan di Masjid Baitur Rahman, Komplek Departemen Agama Babuaran Bojonggede. Bapak dan Ibu guru semuanya dan para hadirin yang saya hormati, momen halal bihalal merupakan momen yang sangat penting, merupakan momentum bagi kita semuanya untuk lebih saling membersihkan hati kita, lebih menguatkan tali silaturahim di antara kita. Dan pada momen hari ini masih di bulan Syawal, atas nama pribadi dan atas nama lembaga SD maupun RA Perwanida Nurul Fajar, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbal Allahu minna wa minkum.
Taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khairin. Mudah-mudahan kita selaku keluarga besar SDI Perwani Darul Fajar selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bila ada kesalahan dan tindak tanduk kami dari rekan guru baik RA maupun SD, selaku perwakilan RA dan SD, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh jajaran pengurus yayasan yang sangat mensupport terhadap lembaga pendidikan kita baik SD maupun RA, sehingga lembaga pendidikan ini alhamdulillah sangat luar biasa. Patut kita berbangga diri dan bersyukur kepada Allah sampai detik ini masih dipercaya oleh masyarakat sekitar ini. Terbukti jumlah pendaftar RA dan SD untuk tahun sekarang ini sudah overload sebelum waktu yang ditentukan. Ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa. RA bahkan RA sebelum dibuka aja sudah ngantri. Ya, alhamdulillah. SD juga gitu, baru buka 3 minggu sudah penuh. Dan tahun ini merupakan jumlah terbanyak selama sekolah ini berdiri dengan jumlah 4 kelas. Mudah-mudahan momentum seperti ini selalu berlanjut dari tahun ke tahun. Kita nggak boleh terlalu jumawa, tetapi kita harus selalu berusaha dalam rangka memajukan sekolahan ini. Seperti itu. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, untuk kemajuan lembaga kita, yang terpenting kita harus seiring sejalan. Kita harus selalu bersatu. Kita harus selalu meningkatkan kualitas diri kita, dan yang terpenting jangan sampai kita berpecah belah. Kita harus saling bersatu, ya, berjalan satu frekuensi, satu visi, satu tujuan yang sama. Ingat, al-ittihadu asasun najah. Seandainya di antara hati-hati kita kok ada masalah dengan rekan kerja, mulai hari ini tolong semuanya itu dihilangkan dan dimaafkan saudara-saudara kita. Biar kelak langkah kita ke depan dalam rangka mencapai goal atau tujuan sekolah kita ini bisa tercapai. Ingat bahwasanya kedengkian itu ibarat dalam hadis Nabi itu dikatakan, iyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah dari kalian prasangka benci, dengki, iri dengki. Sesungguhnya dengki itu adalah ibarat dia akan memakan kebaikan kita sebagaimana api memakan atau melahap kayu bakar. Makanya sekali lagi di momen hari yang sangat suci ini, saya atas nama pribadi dan lembaga mengajak kepada kita semuanya untuk selalu bersatu dan bersatu. Mudah-mudahan kelak sekolah kita ini baik Nurul Fajar maupun SD selalu menjadi sekolah yang diminati oleh masyarakat dan bisa maju. Dan mohon doanya Bapak dan Ibu semuanya, dari wali murid juga hadir ke kelas. Mudah-mudahan proses penggusuran sekolah kami ini berjalan lancar, dan mudah-mudahan ganti rugi proses pembangunan tanpa mengganggu KBM kita, ya, karena ini sangat menentukan. Mudah-mudahan mungkin disisirkan di sela-sela doa Bapak dan Ibu guru semuanya dan para hadirin semuanya, didoakan sekolah kita mudah-mudahan proses penggusuran ini berjalan lancar dan kita nggak rugi, dalam artian kita mendapatkan ganti rugi yang sebagai. Amin ya Allah rabbal alamin. Yang paling terakhir, saya ingin mengajak berdoa kepada semuanya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, untuk kesehatan para pengurus Yayasan Perwani Darul Fajar, untuk kesehatan dan keluarga Dewan Guru RA dan SD Perwani Darul Fajar.
Mudah-mudahan kita semuanya, para pengurus yayasan, dewan guru dan keluarganya selalu diberi kesehatan oleh Allah, diberi rezeki yang berkah dan umur yang bermanfaat dan panjang. Amin ya Allah rabbal alamin. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya Allah rabbal alamin. Sebelum saya tutup, untuk semangat lagi, Nurul Fajar jaya jaya jaya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rio yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga banyak manfaat dari itu semua. Acara selanjutnya penampilan dari RA Nurul Fajar. Kepada Ibu Titin dimohon untuk menyiapkannya. Penampilan RA yang pertama adalah pidato dari Ananda Dewi. Air tawar di dalam kolam, air asin di bawah nelayan. Izinkan saya mengucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa sholatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat pada kita semua, sehingga kita berjumpa dalam acara ini dengan keadaan sehat dan berbahagia. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terhormat dewan juri, yang guru terhormat, yang wajahnya berseri-seri, hadirin yang berbahagia dan teman-teman yang saya sayangi. Dalam kesempatan ini, Eri akan menyampaikan tausiah yang berjudul Birrul Walidain atau berbakti kepada orang tua. Teman-teman, berbakti kepada orang tua ada kewajiban setiap muslim. Dari anak-anak sampai dewasa, kita harus tetap berbakti kepada orang tua. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu supaya jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Tuh teman-teman, Allah memerintahkan kita supaya kita berbuat baik kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Tahu tidak teman-teman, ibu kita sudah mengandung kita selama 9 bulan dan menyusui kita selama 2 tahun. Coba kita bayangkan betapa lelahnya ibu kita saat itu. Mau makan susah, mau tidur susah. Lalu saat kita masih bayi, kita bisanya nangis terus. Mau makan nangis, mau tidur nangis. Lalu saat kita masih bayi, ayah kita, beliau rela bekerja dari pagi sampai sore, rela kepanasan dan kehujanan demi mencukupi kebutuhan kita. Lalu pantaskah
fi ridal walidain wasatullahi fi sukutil walidain, yang artinya ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Teman-teman, cara berbakti kepada orang tua ada banyak loh. Di antaranya yang ke-1, menuruti perintah orang tua. Kalau disuruh sholat, cepat-cepat sholat, jangan membantah. Yang kedua, membantu pekerjaan orang tua. Kalau selesai mainan, bereskan mainannya, jangan biarkan saja. Yang ketiga, kata yang baik pada orang tua, jangan marah-marah. Yang keempat, belajar yang rajin agar pintar dan soleh. Yang kelima, mendoakan kedua orang tua, terutama selesai sholat. Mesti teman-teman sudah tahu nih mendoakan kedua orang tua. Mari kita doakan kedua orang tua sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shahira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Teman-teman, Deri punya lagu nih, mau dengar tidak? Mari kawan kita semua berbaktilah pada orang tua, hidup bahagia di dunia, di akhirat mendapat surga. Allahur kafi rabbuna kafi wa jalanal kafi wa jalanal kafi liqolil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Teman-teman, suara dari bagus tidak? Alhamdulillah. Demikian tausiah yang Deri sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Ada Production Remix.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pembina Yayasan Perwanidan Mutu Fajar, Bapak Haji Uni Salim. Yang kami hormati para pengurus Yayasan Perwanidan Pusat, yang kami hormati para Nahdlatul Atfal, Ibu Sri Yati, yang kami hormati Kepala SPD Nurul Kajar, Bapak Rio Bidiono, para guru RA, guru SD, dan seluruh staf dari RA dan SD Nurul Fajar. Tak lupa juga kami hormati para ibu-ibu, mungkin ada perwakilan dari kelas, mungkin dari SD maupun RA, serta para istri pengurus Yayasan Perwanidan, ibu-ibu, bapak-bapak, serta saudara-saudara sekalian yang kami cintai. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita diberikan kenikmatan sehat sehingga bisa melaksanakan acara halal bihalal keluarga besar Yayasan Perwanidan Pusat. Tak lupa pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa Ibu Ketua Pembina berhalangan hadir karena sakit. Kemudian Ibu anggota Pembina, Ibu Aina Juwaria Mutariantasi, sakit juga karena susah untuk jalan. Kemudian Ibu Pembina Bu Sri Hati sedang berada di Purbalingga, jadi ada urusan keluarga. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini kita terselamatkan kehadiran Bapak Punaini Sanai. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya terima kasih sekali kepada para guru RA maupun SDI yang begitu tinggi semangatnya untuk melaksanakan belajar mengajar kepada anak didik kita yang kira-kira anak SD itu sudah sekitar 520-an. Kemudian TK itu 190. Jadi tadi Pak Rio atas nama RA dan SD menyampaikan bahwa mudah-mudahan pengurus ini dapat menjembatani apa yang dilaksanakan di Nurul Fajar baik SD maupun RA. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Pembina bahwa saya sudah 2 tahun 2 bulan lebih ya. Hasil yang kita capai alhamdulillah, sarana, meja dan kursi seluruh SD sudah kita penuhi sebanyak sekitar 520. Kemudian masalah yang kaitannya dengan laptop maupun komputer sudah tersedia semua. Kemudian ada CCTV, sebagian adalah bantuan dari wali murid kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jadi oleh karena itu saya hanya minta dukungan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rio tadi. Kita harus satu kesatuan antara pengurus dengan pelaksana, yaitu SD maupun RA. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian,
Masalah yang kaitan dengan administrasi, alhamdulillah SD sudah beres dan untuk akan masih dalam perbaikan, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas daripada sarana dan prasarana. Semua itu adalah tidak lepas dari bantuan para pengurus yayasan yang ada di sekarang ini, terutama yang selalu mendampingi terhadap kita rapat bulan puasa itu ada 12 rapat, baik job maupun dengan yang langsung dengan BPL maupun dengan proyek jalan tol. Jadi oleh karena itu, karena semangatnya dari sekretaris yaitu Pak Andi yang besar, kemudian dibantu oleh bendahara yaitu Pak Mahadi dan Pak Sukmon Mahadi, kemudian Sarpras itu dibantu oleh Pak Saidu dan Pak Said. Kemudian satu-satunya ibu yang mendampingi adalah Ibu Budianti Ningsih. Itu tidak lepas daripada kegiatan ini. Itulah yang kami sampaikan. Kemudian pada kesempatan ini adalah yang kaitannya dengan jalan tol. Pokoknya Pak Rio, Bu Sri, dan guru gak usah pikirkan gitu nanti supaya tidak belajar mengajarnya terganggu. Yang penting ada tempat tersedia. Ya, jadi jangan pikir lagi, itu sudah menjadi kewajiban daripada pengurus yayasan. Market kita nanti adalah untuk SD itu akan kita siapkan 30 ruangan. Jadi termasuk ruang guru, masuk laboratorium, termasuk juga untuk ruang belajar mengajar itu kita perkirakan 24 ruangan. Kalau nanti tidak kurang ruang, mestinya karena sertifikat yayasan itu tidak bisa digadaikan. Makanya pengurus harus siapa yang siap untuk menggadaikan rumahnya untuk menjadi agungan. Oleh karena itu, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, maka dalam kesempatan ini saya hanya minta kerjasamanya baik kepala sekolah wakil maupun baik RA maupun SD maupun juga para wali murid yang ada di SD maupun di RA. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, tahapan ini masih dalam tahapan penyelesaian penilaian. Jadi untuk 2 sertifikat itu belum dinilai. Jadi oleh karena itu saya kira kalau orang di Cintayam tahu bahwa kita untuk kerjasama itu adalah keterbukaan. Oleh karena itu kita harus transparan, jujur, dan juga mempunyai semangat yang tinggi dalam mendidik anak-anak kita di lingkungan Cintayam ini. Hasil sudah terlihat. Tadi ada kecil ya, berapa kecil ya sudah. Saya terima kasih. Hanya saya terus apresiasi kepada anak kita ini. Yang penting ada suatu keberanian. Kemudian MC ini juga dari SD Pak Pembina, dan juga itu adalah contoh dari seragam yang nanti yayasan ada contoh untuk ke depan. Kita sudah punya seragam ini. Jadi alhamdulillah. Karena itu dengan bimbingan para guru, insya Allah lulusan dari RA akan melanjutkan ke SDI. Lulusan dari SDI nanti sekitar 70% itu ada di pondok pesantren. Kalau di negeri sudah menjadi andalan karena minimal juz 30 itu sudah hafal. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak dan saudara-saudara sekalian, saya menyampaikan terima kasih, dan apa yang disampaikan
Pak Rio atas nama RA dan juga atas nama SD dan stafnya, permohonan maaf kami terima. Mudah-mudahan kita di hari yang suci ini akan menjadi tambah semangat. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan puasa kita yang lalu ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya minta doanya, mudah-mudahan kita ke depan dapat menemui Ramadan tahun 1446 Hijriah yang akan datang. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, sedikit saya kemarin sehat-sehat aja, tapi karena hari pertama kita makan emping cuma tiga lembar emping sama ketan karena bikin ini capek dulu sama ketan itu. Hari kedua sudah mulai pincang. Hari ketiga nggak bisa jalan kalau nggak pakai tongkat. Dan tapi alhamdulillah sampai Jumatan nggak bisa Jumatan, belum jalan nggak bisa itu. Kemudian habis Jumat saya suruh anak saya, ayah saya antarkan ke dokter. Alhamdulillah disuntik terus hari berikutnya sudah bisa jalan lagi. Tapi ini juga dari pertama kedua terakhir adalah malam Jumat itu tamu terakhir sampai jam 10 malam. Kemudian jam 4 ada tamu lagi. Jam 4 ada tamu lagi. Alhamdulillah itu rezeki namanya. Tamu itu membawa rezeki bersama-sama. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, makanya kita berdoa tadi sudah berdoa Pak Rio bahwa kita harus punya semangat yang tinggi, kerjasama antara pengurus dan para guru, para karyawan, dan terima kasih Wakil Ketua ini. Terima kasih Pak Wakil. Ini Pak Wakil Ketua Yayasan Pamitra yang sungguh-sungguh. Makanya kita kalau rapat itu tidak karena supaya yang kerjaannya jalan, yayasan juga jalan. Akhiri bukan buat bersama di PSK. Jangan jadi yang lain kamu PSK. Pusat sampai Hilman. Jadi oleh karena itu ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah aku kita para pengurus sangat produktif dan sangat. Kemudian ada suatu jalan tol kita sudah punya mereka, maka gambarnya sekolah nanti kayak apa untuk sayangnya enggak di slide di sini ya, belum paham. Jadi gambarnya ada, jadi pokoknya dengan gambar yang baik ini jadi peluang bisnis banyak sekali. Oleh karena itu saya mengharapkan nanti ke depan kalau sudah gedung baru ada suatu operasi Nurul Fajar ini. Kita bikin minimarket, kita bikin semuanya catering, karena kita nanti akan tutup. Jadi nanti kita akan bikin supaya tidak nyewa tenda terus, mau bikin indoor. Jadi pokoknya doakan agar kita maju dan juga sebetulnya semuanya itu adalah untuk dari kita untuk kita. Dan yang penting sekarang ini kan tinggal yang memberi contoh. Makanya saya berikan contoh, setiap kegiatan rapat harus tepat waktu. Tadi
Pak Ketua sudah minta izin, tolong Pak Ketua kalau sudah waktunya dimulai saja karena saya pasti ada tamu. Ya begitulah ya. Makanya maaf ya Pak Ketua Pembina ada hambatan sedikit karena satu ini banyak hal bihalal. Mungkin yang Bogor bukan ini. Saya kira sambutan saya itu saja yang kami sampaikan, dan marilah kita doakan mudah-mudahan Ibu Ketua Pembina dan anggota Pembina itu diberikan cepat kesembuhan, dan juga para guru yang mungkin tidak bisa hadir karena suatu kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan. Kita doakan mudah-mudahan semua sehat semua. Terima kasih. Innal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang kami hormati dan banggakan Bapak Yayasan yang langsung operasional dalam pendidikan ini dan beserta ibu serta seluruh perangkatnya. Hari ini saya betul-betul bukan terkejut tapi bersyukur. Kayak apa pada saat saya dengan Pak Hamdi pergi ke Bandung untuk mengupayakan adanya Yayasan Berwanita. Waktu itu menginap di sana. Andai kata betapa bahagianya kalau beliau itu menyaksikan hasil daripada perjuangan beliau saat ini. Saya sejak mengikuti sambutan uraian maupun apa yang dikemukakan oleh anak-anak kita, maka cukup mewakili bahwa perkembangan Yayasan Berwanita sampai dengan pelaksanaan pendidikan seperti itulah. Kalau nggak salah sudah 20 tahun dari, kalau orang Jawa itu bibit api mulanya itu dari sedek tingginya sampai sekarang. Dalam waktu yang sesingkat itu, pada hari ini saya melihat putra-putri dan seluruh para pendidik, pengajar maupun pengurus telah bisa melaksanakan amanah-amanah yang telah dicita-citakan oleh pendahulu kita. Bapak Ibu sekalian yang hormat, acara ini adalah acara silaturahmi halal bihalal. Kalau di Jogja saya nggak tahu, kalau di tempat yang lain saya nggak tahu, tapi kalau di daerah saya halal bihalal itu adalah Idul Fitri pada 1 Syawal itu diikuti oleh kunjungan-kunjungan dengan bukti di meja ada kue. Bapak juga pasang itu di meja. Tengah malam dia di sini sudah. Besok pagi ya di situ. Itu ciri daripada keadaan di saya nggak tahu kalau di Jakarta, saya nggak tahu dari Jawa Barat. Lalu setelah berjalan 1 minggu, setelah 1 hari puasa, 1 hari Idul Fitri, haram puasa, hari kedua orang berpuasa 6 hari. Itu yang tradisi Islam. Begitu 6 hari, hari ke-7 itu namanya Lebaran Ketupat. Dalam Lebaran Ketupat keluarlah ketupat, semua toples dari dulu jadi ketupat. Itu tradisi di daerah saya yang zaman dulu. Ketupat itu kalau kata Pak, saya pernah mendengarkan ceramahnya beginian oleh Pak Jarkasi Effendi, masih ingat? Nah, Pak Jarkasi Effendi menciptakan ketupat itu artinya kalau orang Jawa ketupat pulau lepat. Ketupat itu pulau lepat. Jadi apa artinya orang Jawa? Pulau lepat itu saya salah. Lalu dengan orang sejarah kata bintang melapatkan dalam proses di Jawa itu ada suatu tradisi yang mengaku kesalahan, mengambil kesalahan dan minta maaf. Jadi ini kalau dibawa cerita ketupat seperti itu. Saya pikir tadi sudah banyak mendengarkan apa yang direkam, apa yang diinformasikan tentang yayasan ini. Karena itu hanya beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, terima kasih pada seluruh pengurus seluruh yang ada yang telah melaksanakan amanah pendiri maupun pendahulu yang telah baik masih ada maupun tidak ada,
sehingga kita melihat bukti saat ini pelaksanaan pendidikan di Madya Hidayah sudah begitu majunya. Sampai tadi sama tadi saya bilang, Bang ini tolong di syuting lihat ke saya terkesan itu. Event-event internasional sudah pakai tali itu sekarang. Jadi tinggal orang banyak saja pesertanya, jadi berapa mungkin nanti waktu acara apa saja kita ya kemarin itu kalau nggak salah pesta olahraga apa sudah lihat ya, karena talinya pas. Jadi itu pengumpatan yang luar biasa. Saya sangat ceritakan sama dan mungkin ini nanti menjadi siar daripada sekolah ini untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini keluarga besar Yayasan Permanida menyelenggarakan silaturahmi halal bihalal. Sudah barang tentu setiap insan ma'lul khata wal nisyan. Tidak ada yang bebas daripada itu. Karena itu pada saat ini adalah hari lebaran, nol berdosa khususnya dalam lingkungan keluarga yayasan. Kata Pak Hani tadi di sini saya nggak tahu apa-apa, saya di sini pengurus NS itu sendiri, ya saya yang sampingkan. Ya Pak udah buat, dia bilang kemarin kurang sehat, buruk, besar juga kurang sehat karena apa? Karena tertentu. Ini ada di Jawa, tinggal saya sendiri, ya sudah saya terimakan, tapi saya lihat isi sambutan yang dulu bahkan adik kita yang terkecil tadi sudah materi halal sudah disampaikan. Pak Adi cerita tadi udah banyak, adik kita kecil tadi sudah pesan-pesan itu sudah. Jadi saya tinggal sehat saja. Ya saya pertama mengaturkan atas nama keluarga besar Yayasan Permanida mengaturkan minal aidin wal faizin wal maaf lahir batin, dan tetap kita memohon untuk kedepannya sekolah ini harus sekolah unggulan. Jadi kalau yang disampaikan Pak Andi dan sebagainya, kita sekarang targetnya sekolah unggulan. Sekolah unggulan itu tidak usah kita susah. Kebetulan saat ini kita mau merancang, mulai dari bangunannya akan kita rancang. Mungkin di situ akan dibangun katanya 24 lokal tadi. Tolong perancangannya nggak usah jauh-jauh. SDM Madrasah Ibtidaiyah Negeri tepatnya Pak Hadi Pak Malik berkiprah dulu malam itu berapa tahun yang kita akan menjadi unggulan. Anak-anak pejabat di situ seperti saya dengan Bapak Imam Torka berpikir dari itu sekolahnya itu unggulan, anaknya pejabat di situ semua. Mengapa? Ya karena tentunya untuk sekolahnya, bagaimana sifat kesiapan mentalnya setelah dia tamat dari situ, itu semua menjadikan masyarakat saat ini sudah tidak bisa dikasih kalau makanan hanya sederhana, sudah makanan yang lebih bisa diterima oleh situasi dan perasaan. Karena itu SD, madrasah, sampai itu tingkat Raudatul Afaq atau Raudatul Afaq. Lalu sudah kita persiapkan dengan gedung yang baru, dengan perencanaan tempat biasanya yang visioner yang akan menjadi unggulan. Nah ini insya Allah kalau gambarnya ada disempurnakan sehingga sekolah ini menjadi satu-satunya sekolah yang menjadi contoh bagi seluruhnya. Contoh dalam bidang agama, contoh dalam bidang kita tahu pendiri ini adalah
bosnya pendidikan ini umum pendidikan di pendidikan departemen Dinas, menterinya itu Pak Mali Fajar. Agama pendidikan yang campur, ada menterinya juga yang pendidikan Pak Mali Fajar juga di samping yang lain. Jadi kalau kita berjongkoknya pendidikan yang mengelola pendidikan negara ini baik umum maupun agama itu yang mendirikan ini, maka tantangan bagi guru, tantangan bagi guru bahwa sekolah ini harus dibuka. Karena itu nanti mudah-mudahan sekolah itu yang ada tempat olahraganya, ada tempat ininya, ada tempat seninya, ada tempat ininya. Kalau perlu panggil pelatih yang profesional, misalnya pelatih tari saman tadi dan tari-tari yang lain. Kita harapkan kalau ada yang internasional kesini dia cari. Kenapa? Karena kita profesional. Karena itu kita sudah merasa didirikan oleh seorang tokoh yang betul-betul menangani pendidikan nasional dan juga umum dan dalam bidang agama. Karena itu tinggal bagaimana hukumnya. Tadi ada yang dikatakan dengan keuangan dari pesantren Bogor. Karena itu bahasa Inggris berikan di sini seperti di Malang. Di Malang itu berapa kali dia ke luar negeri, apa semacam ada dengan berikan dia tidak paham bahasa Inggris. Jadi kalau seperti itu sudah ada pengalaman yang dari orang bahasa Inggris, orang ini harus di samping kualitas pendidikan tidak kalah dari pendidikannya. Untuk itu ada baiknya suatu ketika kalau guru itu jenuh bawa ini malam kata bukti ke sana dia beritahu dulu kami akan begitu juga yang di sini. Sekarang kemudian Jakarta nggak pernah sekali sebelum membuat perencanaan sekolah gedungnya di lingkungannya dan bagaimana gurunya. Kalau itu insya Allah beliau jauh akan gembira dan masyarakat betul-betul mendapat satu pelayanan yang optimal. Saya tidak ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Sebenarnya saya mengucapkan selamat dan harapan kepada para pendidik, pengajar, pengasuh yang tadi telah menyambut sekolahnya. Tentunya kepada pendidik-pendidiknya ini juga menjadi tantangan pengurus harus dicek dimana kita menyelenggarakan pendidikan pendidikan agar mengimbangi tantangan-tantangan masa depan, apalagi kalau kita itu betul-betul pemerintahan kita pemerintahan yang visioner, maka membutuhkan SDM bukan aja masalah kekinian. Jadi ke depan saya kira Yayasan Purwanidaya ini akan mendapat suatu kesempatan yang luar biasa dan kita hanya dapat menjemput menarik dari kesempatan ini dan kita jangan sampai lebih jauh lagi. Karena itu dibutuhkan adalah totalitas ada profesional urusan yang urusin tentang administrasi dan profesional yang urusin ini profesional sudah tadi mesti pahami ini tadi sudah mulai mengenai pemberdayaan ini support kalau nanti sudah kayak semacam angkot ya. Orang menjadikan uangnya angkot lalu masing-masing harus menjadi uang itu dan nanti duitnya bukan dari duit itu duit dari mana apa semacam dana abadi ini yang kita harapkan. Bagaimana membuat dana abadi? Mari kita berbukan kita hari ini mungkin ada orang yang ingin masak ingin dari yang sebagainya teman terbaik karena kita ini hanya punya masa depan. Mudah-mudahan ke depan
baik di negara-negara Islam maupun ada wakil-wakil yang melakukan seperti itu. Saya pernah diajak bahwa Amerika di Universitas ada Universitas Washington, ternyata di pesantren yang sambil itu mulai dia itu dari atas sekarang sukses. Kemudian hampir tadi disebutkan ada apa Al-Quran, sekarang apa Al-Quran kedokteran sampai di sinilah kita ada bahwa ke depan pendidikan agama akan mencapai sesuatu yang terbaik. Dan mudah-mudahan sekali lagi atas nama apa ini agama baik untuk pembina ya karena adalah ya ini saya katakan mengharapkan sekali ada salah order daripada yayasan bahwa ini diberikan kekuatan lahir dan batin selalu puasa sama bulan disucikan dari kita hanya fungsi-fungsi yang suci itulah mudah-mudahan pendidikan yang masih sukses pendidikan demikian tidak bila itu saya assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih kepada Bapak Kunaidi atas kata sambutannya. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, saatnya kita dengarkan hikmah halal bihalal yang akan disampaikan oleh Bapak Arinisya MAG. Padanya kami persilakan. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati pembina Yayasan Nurbaniyah Pusat Bapak Haji Hunaini Saleh, yang kami hormati pengawas yayasan, yang kami muliakan pengurus yayasan, mulai dari ketua sampai pada pengurus-pengurus, yang kami hormati kepala sekolah SD Islam Perwanidah Nurul Fajar, yang kami hormati kepala sekolah RA Perwanidah Nurul Fajar, dan yang kami cintai segenap Dewan Guru dan Karyawan, baik yang berada di lingkungan SD maupun yang berada di lingkungan RA Perwanidah Nurul Fajar. Para hadirin sekalian yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah walhamdulillahi tsumma alhamdulillah. Seperti yang telah diurai oleh ketua yayasan tadi, bahwa ada beberapa undangan-undangan, beberapa pihak yang kita undang namun tidak dapat hadir di tempat ini karena berbagai macam kendala, yaitu adalah kendalanya kondisi kesehatan. Oleh karenanya patut untuk kita semuanya merasa bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita termasuk orang-orang yang masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi di tempat ini. Sholawat teriring salam senantiasa kita panjatkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan pembacaan sholawat tersebut kita berhak mendapatkan syafaatul uzmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi satu-satunya pertolongan bagi kita semuanya di yaumil mizan kelak. Para hadirin sekalian yang kami hormati, pada pagi hari ini kita sama-sama menghadiri undangan dari Yayasan Perwalidah Pusat dalam acara Halal Bihalal. Namun sebelumnya kami memberikan warning terlebih dahulu bahwa di tengah-tengah ceramah kami akan bertanya kepada para hadirin sekalian. Seperti di dalam kelasnya Bapak Ibu, ya, terutama Bapak Ibu guru ini. Guru menerangkan di depan, bagi yang tidak memperhatikan akan diberikan pertanyaan. Dan siap-siap hal tersebut akan saya berlakukan pada acara halal bihalal ini. Yang tidak memperhatikan nanti akan saya tanya. Para hadirin sekalian yang kami muliakan, pada tahun 91 hingga tahun 97 saya masuk ke sebuah pesantren di Yogyakarta yang bernama Pondok Pesantren Rapiak. Apa itu ada ya? Ada yang sama? Iya. Dengan kiainya Mbah Ali Maksum, betul. Para hadirin sekalian, selama 7 tahun 91 sampai 97 saya mengaji itu tadi sama Mbah Ali Maksum tadi itu yang disebutkan. Mulai dari kitab gondrong sampai kitab gundul, tidak pernah ada pembahasan bab yang menerangkan tentang halal bihalal. Tidak ada Bapak Ibu sekalian kata-kata halal bihalal, baik dari kitab gondrong maupun hingga kitab gundul, tidak ada di dalamnya membahas tentang halal bihalal. Sampai saya berkoneksi dengan teman-teman yang berada di luar. Teman-teman saya kemudian ada yang melanjutkan kuliah di Maroko. Kemudian ada juga teman-teman yang melanjutkan kuliah di Al-Azhar Mesir. Saya berada di agensi. Di saat lebaran, bagaimana acara halal bihalal di sana? Mereka nggak ada halal bihalal. Di Mekah ternyata tidak ada halal bihalal. Di Mesir tidak ada halal bihalal. Di Malaysia tidak ada halal bihalal. Di Pakistan tidak ada halal bihalal. Di Iran tidak ada halal bihalal. Di negara-negara Islam tidak ada halal bihalal. Bahkan yang saya sampaikan tadi, saya cari mulai dari kitab gondrong sampai kitab gundul, dari kitab putih sampai kitab kuning, di dalamnya tidak ada satupun yang membahas tentang halal bihalal. Di Al-Quran pun tidak ada perintah halal bihalal. Di dalam sunnah Rasulullah pun tidak ada halal bihalal. Lalu bagaimana para hadirin sekalian? Ini bagaimana di urusan kita ini? Halal bihalal di dalam Al-Quran tidak ada, di dalam hadis tidak ada, di dalam kitab-kitab juga tidak ada. Kan sekarang lagi ngetren tuh, lagi ngetren ya. Di dalam Al-Quran tidak ada, di dalam hadis tidak ada, bid'ah, nggak boleh dilakukan. Ada hadis menerangkan kullu bid'atin dolalatin wa kullu dolalatin finnar. Setiap hal-hal yang dolalah, yang membuat sendiri, setiap bid'ah itu adalah kesesatan, dan setiap kesesatan akan masuk neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masuk neraka nih semuanya nih. Kalau bihalal di Al-Quran tidak ada, di hadis juga tidak ada. Kita melakukan bid'ah semuanya, dan semuanya kita masuk neraka. Apalagi yang ceramahnya di depan, mengisi ceramah halal bihalal, neraka paling bawah. Bagaimana kira-kira urusan? Apa kita bubar aja sekarang? Masya Allah, na'udzubillahi dzumma, na'udzubillah, jangan sampai. Para hadirin sekalian, saya kilas balik sedikit ke belakang, bahwa halal bihalal ini diperkenalkan pertama kali oleh
Kiai Wahab Hasbullah. Setelah selesai peperangan Indonesia melawan Belanda, dengan kompaknya umat Islam melawan perjuangan penjajahan Belanda, dirangkai lagi dengan penjajahan di Jepang, semuanya umat Islam kompak. Yang warnanya putih, yang warnanya hijau, yang warnanya merah, semua umat Islam kompak untuk menumpas penjajahan. Tapi Bapak Ibu sekalian, seperti biasa kita sebagai umat Islam, apabila sudah selesai hajatnya, kemudian kembali cerai berai. Di dalam umat Islam seperti itu sudah hal biasa. Di saat penjajah Belanda angkat kaki dari Indonesia, kemudian Jepang menjajah dengan kekompakan umat Islam, kemudian tidak bisa angkat kaki dari bumi Nusantara yang kita cintai. Kemudian Bapak Ibu sekalian, umat Islam terpecah belah. Kemudian Presiden Soekarno memprakarsai, menghubungi para ulama, ini bagaimana caranya untuk mempersatukan umat Islam kembali, jangan sampai tercerai berai. Yang di Sumatera ada Islam A, yang di Jawa ada Islam B, yang di Kalimantan ada Islam C, dan seterusnya. Kemudian atas permintaan Presiden Soekarno, Pak Kiai Wahab Hasbullah menginisiasi diadakannya halal bihalal. Yang pertama kali dilaksanakan adalah di lapangan Banteng di depan kantor ya Bapak Ibu. Pas banget di seberangnya itu adalah tempat halal bihalal yang pertama kali dilakukan. Halal bihalal. Siap-siap saya mau bertanya nih. Sudah mulai dengan konsentrasi, saya mau nanya berarti. Yang suaminya di Kerapian tadi siap-siap saya tanya. Halal bihalal diinisiasi oleh Pak Kiai Wahab Hasbullah dari dua kata, halal bi dan halal. Halal bihalal yang saya sampaikan bahwa kata ini tidak berada di kitab manapun, ternyata ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia, yaitu KBBI. Hanya di dalam KBBI aja yang ada istilah halal bihalal. Di kitab manapun nggak ada. Ternyata di dalam KBBI itu ada. Tetapi mohon maaf, saya akan koreksi sedikit. Di dalam KBBI, kamus sucinya bahasa Indonesia yang tebalnya kira-kira 20 cm itu, kata halal bihalal ini disambung, halal bihalal, tidak dipisah seperti ini ya, nggak ada spasi, karena itu adalah bahasa Indonesia asli. Memang awalnya diserap dari bahasa Arab, halal bi huruf jar, kemudian dilanjut lagi dengan halal, halal dengan halal, kalau diartikan bahasa Indonesia seperti itulah kurang lebih. Lalu bagaimana yang dimaksud oleh sang inisiator, yaitu Pak Kiai Wahab Hasbullah? Hadirin sekalian yang kami hormati, dalam kehidupan sehari-hari, saya kembali ke konteks sekarang, bukan masa perjuangan lagi seperti yang diinisiasi awal halal bihalal. Pada saat ini, semua kita adalah makhluk sosial, yang dimana kita selalu berinteraksi dari satu orang kepada orang yang lain. Guru-guru berinteraksi kepada murid, guru-guru berinteraksi kepada kepala sekolah berinteraksi kepada yayasan, ataupun sebaliknya, yayasan berinteraksi kepada kepala sekolah berinteraksi kepada para karyawan. Yang mana di dalam interaksi itu bisa saja terjadi hal-hal yang khilaf tanpa kita sadari ataupun tidak. Guru kadang-kadang gibahin kepala sekolah, kepala sekolah kadang-kadang gibahin guru, guru kadang-kadang gibahin guru yang lainnya, guru kadang-kadang gibahin muridnya. Ngatur ya. Ya. Artinya gibah menggibah itu menjadi lawannya dari halal bihalal.
Kalau sekarang kita halal bihalal, kalau kita sedang gibah menggibah, guru menggibah kepala sekolahnya, itu pada hakikatnya mereka sedang merayakan acara haram bihalal. Ini sama baru dari saya pribadi kali ini, bukan dari Pak Kiai Muhammad Masbullah. Karena lawannya dari halal bihalal adalah haram bihalal. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, bahwa tanpa kita sengaja maupun tidak kita sengaja dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai makhluk sosial, ada saja terselip salah, terselip dosa di antara kita, baik yang kita sengaja maupun tidak. Seperti contohnya yang paling instan tadi, yang paling sulit kita hindari seperti tadi, gibah menggibah. Belum lagi pengambilan hak orang lain. Ibu sekalian, Bapak Ibu, jangan remehkan tinta di dalam sebuah pulpen. Kita mau tanda tangan, nyari pulpen nggak ada, pakai penjatuh, ambil aja langsung nyas. Itu pencurian, Bapak Ibu. Pencurian dosa nggak tidak kira-kira dosa. Haram nggak kira-kira dilakukan? Tanpa kita sadari, dengan hal yang remeh-temeh saja seperti itu, kita kehidupan sehari-hari bisa saja terselip dosa-dosa, bisa saja terselip haram mengharamkan. Kita haram, teman kita haram terhadap kita, atau kita haram kepada teman kita. Yang terjadilah setiap hari selama 12 bulan kita merayakan hari haram bihalal selama 12 bulan. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang kami hormati, perlu diadakannya rekonsiliasi atau perdamaian. Perdamaian dengan cara tatap muka secara langsung. Nah, itu beda rasanya. Tatap muka dengan WA itu beda. Ya. Beda kalau minta maaf lewat WA, maaf ya. Ya, itu beda rasanya, kurang intim. Oleh karena itu, halal bihalal yang dicetuskan oleh Kiai Muhammad Masbullah ini adalah bukan merupakan satu hal yang bid'ah, yang pada akhirnya ini bukan adalah satu hal yang dolalah sehingga menjadikan kita sesat dan masuk neraka. Tidak. Yang paling perlu dilihat, yang paling inti dilihat dari dalam acara halal bihalal ini adalah di bawahnya jalin silaturahmi. Nah, setelah itu baru ada dalilnya menjadi halal bihalal, menjelma menjadi silaturahmi karena kita tatap muka. Yang pada silaturahmi ini kemudian Rasulullah mensabdakan, man ahabba ayyamsulahu fi rizqi wa yunsa'alu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka jalinlah silaturahmi. Dan halal bihalal ini merupakan suatu manifestasi atau perwujudan kita dari silaturahmi tahunan kita yang kebetulan momennya pas dengan Hari Raya Idul Fitri yang kemudian dikemas dalam suatu bungkusan halal bihalal. Jadi apa Bapak Ibu artinya halal bihalal? Halal dengan halal. Kemudian lawannya apa tadi? Haram bihalal. Oleh haram bihalal nggak usah dikomunikasikan. Itu katakan saya pribadi barusan. Itu lawan kanan dari halal bihalal. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam suasana yang fitri ini, kami selaku pribadi maupun atas nama Yayasan Perwalidan Pusat mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada interaksi-interaksi selama setahun kemarin, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kemudian yang sudah disampaikan oleh Ketua Yayasan secara langsung, apapun kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman sekalian, baik pihak RA maupun SD, telah dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kira-kira demikian hal yang dapat kami sampaikan. Semoga
ini menjadi manfaat untuk kita semuanya, bahwa hal-hal yang baru belum tentu menjadi sebuah kesesatan. Hal-hal yang baru kadang-kadang ada hikmah yang terkandung di dalamnya, tetapi memang kita saja yang belum dapat memahami karena keterbatasan ilmu. Oleh karena itu, kita teruskan budaya halal bihalal, saling memaafkan dan saling menyambung silaturahmi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dengan tanpa mengurangi hormat kami pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, kullu 'am wa antum bi khair. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang berbahagia, baru saja kita mendengarkan hikmah halal bihalal. Semoga banyak manfaat dan maslahat untuk kita semua. Saatnya kita menyaksikan penampilan kedua dari SDI Nurul Fajar. Kepada Kak Kirsya dan Kak Kansa kami persilahkan.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربنا. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah seluruh dosa-dosa kami yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja dalam hati sampai maut ini. Ampuni selama apapun masa lalu kami, ya Allah. Allahumma ighfir li dhunubi min kulli dhanbin adnabtuhu bi'ilmi. Ya Allah, dosa-dosa kami dengan seluruh hamba Tuhan. Ampuni bila lisan-lisan yang tidak disyariatkan. Semoga saudara kami sentiasa berdoa saudara. Ya Allah, dari sana senantiasa menyebut nama Tuhan yang ayam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami boleh dan bertubuh dia dosa-dosa yang melakukan dengan lisan kedua kami. Ampuni dosa ini sendiri yang disyariatkan atau mengambil menjadi hak kami. Inilah lisan ini tangan ini Allah Bapa dan Allah saudara kami, ringan dalam membantu saudara kami, ringan dalam dosa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Dan mereka masih hidup, ya Allah, Tuhan hidupnya, ya Allah, panjangkan umurnya, berkahkan hidupnya. Dan mereka engkau kami, ya Allah, luaskan kuburnya, jadikan kuburnya di tangan-tangan surga. Terima kebaikan mereka, ya Allah, hapuskan kesalahan mereka. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa anak kami, anak kami. Jadikanlah mereka anak yang pandai, anak soleh dan solehah, anak yang penduduk, anak yang benar, anak hidupnya di pandangan hati dan mata kami, ya Allah. Anak senang ibadah, anak memuji maksiat, ya Allah, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa guru-guru kami, ya Allah. Guru jasa-jasa mereka, ya Allah. Guru ngaji kami, guru SD kami, guru SMP kami, guru SMA. Para dosen-dosen kami, ya Allah, biar mereka masih hidup, panjangkan umurnya, berkahkan hidupnya, ya Allah, ya Allah. Bertambah kami, ya Allah, luaskan kuburnya, kumpulkan kami sudah di surga menanti, ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, jadikanlah para pemimpin kami kepada sampai hadir di sini sehatkan badannya, panjangkan umurnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah para guru yang hadir pada hari ini, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkahkan rezekinya, ya Allah, ya Tuhan. Allahumma ya Allahumma ta'ala hadha dhanna Allahumma wa tafarruqana ba'da tafarruqan maksud. Allahumma la taj'alna dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la 'aiban illa satarta wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadayta. Ya Allah, ya Tuhan kami, bila kami hadir bersambung dosa kami, ya Allah. Bila kami banyak masalah, selesaikan masalah kami, ya Allah. Bila kami yang berusaha selesaikan dosa kami, ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Bila ada yang sakit, ya Allah, sembuhkan penyakit kami, sehatkan menurut kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rahman. Ya Allah, ya beri kekuatan kepada kami untuk mengampuni kesalahan kami, memaafkan saudara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunyinya malam tanpa pekat, dinginnya syahdu ia melanggar. Salam terucap tangan berjarak. Semoga dengan terselenggaraannya acara ini silaturahmi semakin erat. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf
acara hari ini telah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan menambah keberkahan yang untuk seluruh pelajar ya, semuanya kita mobil khusus para pendiri dan pengurus Yayasan Permainan Pusat mudah-mudahan senantiasa dimudahkan oleh Allah segala urusan-urusannya, dan ada rencana untuk pembangunan sekolah yang baru mudah-mudahan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nurul Pelajar semakin jaya, jaya, jaya. Ya, terima kasih untuk hadir selanjutnya ramah tamah, dan untuk mengawali sesi ramah tamah mohon berkenan kepada yang kami hormati Bapak dari pembina dan juga ketua, wakil ketua, semua pengurus ya, untuk berkenan hadir di atas panggung di depan, diikuti kepada yang saya hormati keluarga besar Nurul Pelajar, guru SD, guru TK, juga tamu undangan. Ya, kita bersalam-salaman, berjabatan tangan, dipersilakan.